Sebagian besar ilmuwan, khususnya di bidang biologi, itu setuju bahwa makhluk hidup itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Namun, bagaimana proses perubahan ini terjadi? Disinilah terdapat perbedaan pendapat. Namun, teori yang sangat populer tentang proses evolusi ini berasal dari Darwin dan Lamarck. Apa perbedaan dari kedua teori evolusi ini? Simak video ini sampai habis, oke? Pertama-tama, kita akan membahas apakah yang mendasari gagasan atau pokok pikiran dalam proses evolusi. Setidaknya, terdapat 4 hal yang menjadi dasar teori evolusi, yaitu yang pertama, tidak ada dua individu yang persis atau identik. Yang kedua, populasi itu cenderung bertambah banyak dan berkembang biak. Dan yang ketiga, diperlukan sumber makanan dan lingkungan yang sesuai untuk berkembang biak. Dan yang terakhir atau yang keempat, perubahan dalam makhluk hidup itu berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Selanjutnya, bagaimana teori evolusi menurut Lamarck? Lamarck menyatakan dalam bukunya Filosofi Zoologically bahwa perubahan yang terjadi pada hewan merupakan hasil adaptasi terhadap perubahan di alam. Perubahan tersebut kemudian diteruskan atau diwariskan kepada keturunannya. Lamarck menyatakan bahwa organ tubuh yang senantiasa digunakan secara terus-menerus itu akan berkembang, sementara organ yang jarang atau tidak pernah digunakan akan direduksi atau dihilangkan. Gagasan inti dari teori evolusi Lamarck adalah yang pertama, ukuran organisme cenderung berkembang menjadi lebih kompleks, dan yang kedua, kemunculan organ baru merupakan hasil respon terhadap adaptasi lingkungan. Dan yang ketiga, organ yang sering digunakan akan berkembang dan yang tidak akan dihilangkan. Dan yang terakhir, hasil modifikasi selama kehidupan individu itu diwariskan kepada keturunannya. Namun, kelemahan dari teori evolusi Lamarck ini yaitu tidak ditemukannya bukti empiris terkait pengurangan organ yang tidak terpakai tersebut. Karena ternyata organ vestigal ini masih tetap ada sampai makhluk hidup modern. Terus bagaimana dengan teori evolusi Darwin? Dalam bukunya The Origin of Species by Means of Natural Selection, Darwin berpendapat bahwa evolusi terjadi karena proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan bertahan hidup, sedangkan yang tidak akan punah. Penjelasan yang lebih lanjut bisa kalian simak di video sebelumnya yang menyangkut tentang teori Darwin seleksi alam. Inti dari gagasan evolusi Darwin antara lain adalah yang pertama, spesies yang ada saat ini berasal dari spesies di masa silam atau prinsip common ancestor. Dan yang kedua, evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Dan yang ketiga, adanya perjuangan untuk bertahan hidup atau dengan kata lain survival of the fittest. Dan yang terakhir, lingkungan cenderung selalu berubah. Perbedaan yang signifikan dari teori yang diajukan oleh Lamarck dan Darwin dapat dilihat dengan jelas dalam penjelasan mengenai leher jerapah. Kedua ilmuwan ini memiliki pandangan yang berbeda terkait penyebab panjangnya leher jerapah. Menurut Lamarck, pada mulanya leher jerapah memiliki leher yang pendek karena perubahan lingkungan seperti pohon dan dedaunan yang menjadi tinggi, dan untuk memakan dedaunan tersebut, jerapah berusaha mengangkat tubuhnya dan merenggangkan lehernya. Lama-kelamaan, seiring dengan berjalannya waktu, leher jerapah pun memanjang. Jadi menurut Lamarck, panjangnya leher jerapah itu akibat meregang selama bertahun-tahun untuk mendapatkan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa pertambahan panjang pada leher jerapah merupakan hasil adaptasi jerapah. Beda halnya dengan pendapat Darwin. Menurut Darwin, pada mulanya jerapah terdiri dari dua jenis, yaitu jerapah yang berleher panjang dan jerapah yang berleher pendek. Karena lingkungan berubah dan pepohonan semakin tinggi, maka jerapah yang berleher pendek tidak dapat memperoleh makanannya dan akhirnya mati atau punah. Sedangkan jerapah yang berleher panjang bertahan hidup karena dapat mencapai dedaunan yang tinggi. Jadi menurut Darwin, panjangnya leher jerapah sudah ada di awal kemunculan spesies jerapah. Jerapah berleher panjang ini tetap bertahan hidup karena cocok dengan lingkungannya. Sedangkan jerapah yang berleher pendek punah karena tidak bisa menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Itulah tadi penjelasan tentang perbedaan antara teori Lamarck dan teori Darwin tentang evolusi. Dan kenapa teori Darwin yang diterima secara umum? Karena teori Darwin lah yang didukung sangat banyak bukti-bukti empiris.
Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Jika kalian memiliki beberapa pertanyaan ataupun saran yang berkaitan dengan video kali ini, jangan ragu untuk meninggalkannya di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian dapat mengupdate informasi-informasi terbaru yang lebih seru dan lebih menarik. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, sains itu menyenangkan dan mudah dipahami. See you next time, bye-bye!